Halo, selamat malam. Saya Sylvia, mahasiswa komunikasi dengan NIM 24051010101077. Hari ini saya akan memaparkan jawaban saya untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah pengantar Corporate Communication yang diampu oleh Ibu Rosanah SS MIKOM AMIPR JPS. Kali ini ada 5 soal. Yang pertama yaitu tentang bagaimana pemahaman tentang komunikasi perusahaan. Komunikasi perusahaan sendiri adalah proses strategis dan terintegrasi dalam mengelola arus informasi, pesan, serta hubungan antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Komunikasi ini bertujuan sebagai alat membangun identitas, citra, dan reputasi perusahaan secara berkelanjutan. Dalam perspektif manajerial atau pandangan manajerial, komunikasi perusahaan dipandang sebagai alat strategis yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kemudian menurut Cornelissen yang dikutip pada bukunya yang terbit pada 2020, corporate communication adalah a management function that offers a framework for the effective coordination of all internal and external communication with the overall purpose of establishing and maintaining favorable reputation with stakeholder groups. Kemudian fungsi atau peran dari komunikasi korporasi sendiri ialah membangun dan menjaga reputasi perusahaan, menyelaraskan visi, misi, dan nilai perusahaan kepada karyawan, mendukung pengambilan keputusan manajemen, mengelola hubungan dengan stakeholder atau pemangku jabatan, yaitu customer, pemerintah, media, atau investor. Kemudian fungsinya juga untuk mengelola komunikasi krisis. Kemudian kedudukan dari komunikasi korporasi sendiri yaitu sebagai strategis dan umumnya berada langsung di bawah manajemen puncak atau top manajemen karena berperan dalam kebijakan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan persepsi publik kepada perusahaan. Selanjutnya di topik kedua atau soalan kedua yaitu gaya komunikasi pimpinan dalam membangun iklim komunikasi perusahaan. Gaya komunikasi pimpinan sangat menentukan terciptanya iklim komunikasi yang kondusif, aktif, produktif, dan beberapa gaya komunikasi yang ideal antara lain yaitu komunikasi partisipasif. Yang kedua, gaya komunikasi terbuka atau open communication, persuasif, dan empatik. Kemudian soalan ketiga yaitu kita membahas tentang urgency atau pentingnya dan tahapan membangun relasi dengan customer dan government atau pemerintah. Relasi sendiri itu sangat penting untuk membangun loyalitas, kepercayaan, dan keberlanjutan bisnis. Relasi dengan pemerintah penting untuk membangun kepatuhan, regulasi, perizinan, serta menjaga legitimasi dan keberlangsungan operasional perusahaan. Kemudian kita membahas tentang tahapan membangun relasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi stakeholder. Stakeholder di sini termasuk customer, instansi pemerintah terkait. Kemudian pemahaman
kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu pembangunan komunikasi yang konsisten dan dua arah. Kemudian pemeliharaan hubungan jangka panjang melalui pelayanan, transparansi, dan kerjasama. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hubungan secara berkala. Kita lanjutkan ke pertanyaan keempat atau soalan keempat. Kita membahas tentang perbedaan identitas, citra, dan reputasi perusahaan. Identitas perusahaan sendiri adalah jati diri perusahaan yang dirancang dan dikendalikan secara internal seperti logo, misi, budaya, dan nilai perusahaan. Kemudian, citra perusahaan ialah kesan atau persepsi publik terhadap perusahaan pada waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan adalah penilaian jangka panjang yang terbentuk dari pengalaman dan konsistensi perilaku perusahaan. Jadi singkatnya, identitas dibangun dari dalam, citra terbentuk di benak publik, sedangkan reputasi merupakan akumulasi dari citra dalam jangka panjang. Kita lanjutkan ke pertanyaan kelima. Di pertanyaan kelima kita membahas tentang penyelesaian konflik di perusahaan pemerintah dan non-pemerintah. Perbedaannya, di perusahaan pemerintah, proses penyelesaian konflik cenderung lebih birokratis, mengacu pada regulasi, hukum, dan prosedur formal, serta prosesnya lebih lambat, namun bersifat legal dan administratif. Kemudian, penyelesaian konflik di perusahaan non-pemerintah atau swasta lebih fleksibel dan cepat, mengedepankan efisiensi dan kepentingan bisnis, serta penyelesaian konflik biasanya dilakukan secara informal terlebih dahulu. Tahapan penyelesaian konflik pada umumnya ada beberapa tahapan. Pertama, identifikasi sumber konflik, analisis pihak-pihak yang terlibat, komunikasi terbuka, dan klarifikasi masalah, kemudian negosiasi dan pencarian solusi bersama, pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pencegahan konflik. Evaluasi di sini bertujuan untuk mencegah agar konflik tidak berulang lagi dan lagi. Baiklah, cukup di sini pemaparan untuk 5 soalan yang diberikan. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan menjadi bahan evaluasi atau pertimbangan Ibu Rosana untuk memberikan saya nilai yang pantas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.